Baik, perkenalkan nama saya Arsinus Atalawara. Ini 18011536. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang tugas-tugas perkembangan remaja. Jadi, salah satu periode dalam rentang kehidupan individu yaitu masa remaja atau fase remaja. Masa ini merupakan segmen kehidupan yang penting dalam siklus perkembangan individu. Dan pada masa ini juga merupakan masa transisi yang dapat diarahkan kepada perkembangan masa dewasa yang sehat. Pada masa remaja ini ditandai ada beberapa hal. Yang pertama, berkembangnya sikap dependen kepada orang tua ke arah independen. Yang kedua, minat seksualitas. Dan yang ketiga, kecenderungan untuk merenung dan memperhatikan diri sendiri. Menurut Erikson, remaja merupakan masa perkembangannya independenti. Identiti merupakan focal point dari pengalaman remaja, karena semua kritis normatif yang sebelumnya telah memberikan kontribusi kepada perkembangan identitas ini. Erikson memandang pengalaman hidup remaja berada dalam keadaan moratorium, yaitu suatu periode saat remaja diharapkan mampu mempersiapkan dirinya untuk masa depan. Erikson mengingatkan bahwa kegagalan remaja untuk mengisi atau menuntaskan tugas ini akan berdampak tidak baik bagi perkembangan dirinya. Apabila remaja gagal dalam mengembangkan rasa identitasnya, maka remaja akan kehilangan arah. Yang berikut menurut William Kay mengemukakan bahwa tugas perkembangan utama remaja yaitu memperoleh kematangan sistem moral untuk membimbing perilakunya. William Kay juga mengemukakan tugas-tugas perkembangan remaja sebagai berikut. Yang pertama, menerima fisiknya sendiri berikut keragaman kualitasnya. Yang kedua, mencapai kemandirian emosional dari orang tua atau figur-figur yang mempunyai otoritas. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan komunikasi interpersonal dan belajar bergaul dengan teman sebaya. Yang berikut, memiliki kepercayaan terhadap kemampuannya sendiri. Yang berikut, memperkuat self-control, kemampuan mengendalikan diri. Dan yang terakhir, mampu meninggalkan reaksi dan penyelesaian diri. Penyelesaian diri ini antara lain sikap atau perilaku kekanak-kanakan. Yang berikut tujuan-tujuan menurut Luella Cole. Yang pertama, kematangan emosional. Yang kedua, pemantapan minat-minat heteroseksual. Yang ketiga, kematangan emosional. Yang keempat, emansipasi dari kontrol keluarga. Yang kelima, kematangan intelektual. Keenam, memelihara pekerjaan. Dan ketujuh, menggunakan waktu senggang secara tepat. Yang kedelapan, memiliki filsafat hidup. Yang kesembilan, identifikasi diri. Yang berikut, kematangan emosional dan sosial yang dilihat dari arah menuju ke arah. Yang pertama, dari arah tidak toleran dan bersikap superior akan menjadi ke arah yang bersikap toleran dan merasa nyaman. Dan yang kedua, kaku dalam bergaul akan menjadi luas dalam bergaul atau santai, rileks dalam pergaulannya sehari-hari dengan teman sebaya. Yang ketiga,
Peniruan buta terhadap teman sebaya, menjadi ke arah interdependensi dan mempunyai self-esteem. Yang keempat, kontrol orang tua. Kontrol orang tua dari arah menjadi remaja akan mengontrol diri sendiri. Yang kelima, perasaan yang tidak jelas tentang dirinya atau orang lain menjadi ke arah perasaan mau menerima dirinya dan orang lain, mampu mengerti apa yang dimiliki orang lain atau menerima pendapat dari orang lain dalam pergaulannya. Dan yang keenam, kurang dapat mengendalikan diri dari rasa marah, akan menjadi ke arah mampu menyatakan emosinya secara konstruktif dan kreatif, mampu mengendalikan emosinya sendiri. Yang berikut, perkembangan heteroseksualitas. Yang pertama, belum memiliki kesadaran tentang perubahan seksualnya, akan menjadi menerima identitas seksualnya sebagai pria atau wanita. Yang kedua, mengidentifikasi orang lain sama jenis kelaminnya, akan menjadi ke arah mempunyai perhatian terhadap jenis kelamin yang berbeda dan bergaul dengannya. Dan yang ketiga, bergaul dengan banyak teman, menjadi ke arah memilih teman tertentu. Yang berikut, kematangan kognitif. 1. Menyenangi prinsip-prinsip umum dan jawaban yang final, akan menjadi ke arah membutuhkan penjelasan tentang fakta dan teori. Jadi maksudnya para remaja akan mencari tahu apa yang belum mereka ketahui dalam bentuk fakta atau teori-teori dalam kehidupan kenyataan hidup ini. Dan yang kedua, menerima kebenaran dari sumber otoritas, akan menjadi ke arah memerlukan bukti sebelum menerima. Jadi para remaja mencari tahu apa yang terjadi terlebih dahulu sebelum mengeksekusinya. Dan yang ketiga, tingkah lakunya tergantung pada dorongan dari luar, dari keluarga, teman, maupun orang lain. Akan menjadi ke arah tingkah lakunya dibimbing oleh tanggung jawab normal atau diri sendiri. Hafigur menjelaskan tugas-tugas perkembangannya sebagai berikut. Yang pertama, mencapai hubungan yang lebih matang dengan teman sebaya. Jadi pada poin ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama, hakikat tugas. Tujuan tugas ini: 1. Belajar melihat kenyataan anak wanita sebagai wanita dan anak pria sebagai pria. Kedua, perkembangan menjadi orang dewasa di antara orang dewasa lainnya. Dan yang ketiga, belajar bekerja sama dengan orang lain untuk mencapai tujuan bersama. Dan yang keempat, belajar memimpin orang lain tanpa mendominasinya. Poin yang kedua yaitu dasar biologis. Dibagi ada beberapa bagian. Yang pertama, manusia terbagi ke dalam 2 jenis kelamin, yaitu pria dan wanita. Dan kedua, kematangan seksual dicapai pada masa remaja sehingga daya tarik seksual menjadi kekuatan yang dominan dalam kehidupannya. Dan yang ketiga, hubungan sosial antara remaja dipengaruhi oleh kematangan fisik yang dicapainya. Remaja pria atau wanita yang lambat dalam perkembangannya mungkin akan tersingkir dari kelompok sosialnya yang pertumbuhan fisiknya lebih cepat. Dan yang poin yang ketiga yaitu dasar psikologis. Pada poin ini, remaja belajar berperilaku sebagaimana orang dewasa berperilaku dengan sesamanya, seperti dalam mengorganisasikan kegiatan-kegiatan olahraga dan sosial, memilih pemimpin, dan menciptakan peraturan dalam kelompok dengan jenis kelamin yang berbeda. Maka belajar keterampilan-keterampilan sosial orang dewasa seperti berkomunikasi yang baik dan memimpin kelompok tertentu.
Poin yang keempat, dasar kebudayaan. Kebudayaan dapat membentuk pola-pola hubungan sosial remaja. Pola-pola ini sangat beragam dari masyarakat satu ke masyarakat lainnya. Pola interaksi remaja di negara berkembang, begitupun dengan pola pergaulan remaja yang bermukim di perkotaan dan pedesaan. Poin yang berikut, tingkat pencapaian tugas perkembangan. Dibagi menjadi tingkat tinggi, tingkat sedang, dan tingkat terendah. Tugas yang kedua, mencapai peran sosial sebagai pria atau wanita. Pada poin kedua ini dibagi lagi ada beberapa dasar-dasar. Yang pertama, hakikat tugas. Yang kedua, dasar biologis. Yang ketiga, dasar psikologis. Dan keempat, dasar kebudayaan. Dan yang kelima, tingkat pencapaian tugas perkembangan. Tugas perkembangan yang tiga yaitu menerima keadaan fisik dan menggunakannya secara efektif. Dan tugas yang keempat yaitu mencapai kemandirian dari orang tua dan orang dewasa lainnya. Tugas kelima yaitu mencapai jaminan kemandirian ekonomi. Dan tugas yang keenam, memilih dan mempersiapkan karir atau pekerjaan di masa mendatang. Jadi dari 6 tugas ini memiliki poin-poin yang sama, yaitu hakikat tugas, dasar biologi, dasar psikologis, dan dasar kebudayaan yang berbeda-beda perannya. Yang berikut tugas-tugas perkembangan karir remaja. Dilihat dari beberapa aspek. Aspek yang pertama, pengetahuan. Profil perilaku 1. Mengetahui program atau tujuan sekolah. Yang kedua, mengetahui persyaratan atau tuntutan pekerjaan yang diminati. Yang ketiga, mengetahui gaji dan pekerjaan yang diminati. Yang keempat, mengetahui tingkat kepuasan para pekerja dalam bidang pekerjaan yang diminati. Yang kelima, mengetahui proses kenaikan pangkat dalam pekerjaan yang diminati. Yang keenam, mengetahui tugas-tugas pokok yang harus dikerjakan. Yang ketujuh, mengetahui keterampilan, keahlian yang dituntut atau diperlukan. Yang kedelapan, mengetahui mata pelajaran pokok dalam program studinya. Dan yang sembilan, mengetahui karakter pribadinya secara akurat. Dan yang ke-10, mengetahui tentang cara-cara memperoleh pekerjaan yang diminati. Aspek yang kedua yaitu mencari informasi. Profil perilaku yang pertama mendiskusikan pilihan-pilihan karir baik dengan orang tua, guru, maupun guru pembimbing. Dan yang kedua, mengikuti kursus yang mendukung pekerjaan yang diminatinya. Aspek yang ketiga, sikap. Profil perilaku yang pertama meyakini bahwa dia harus mengambil keputusan sendiri meskipun masih memerlukan nasihat orang lain. Yang ketiga, mempercayai akan pentingnya pendekatan yang sistematis dan merencanakan dan memecahkan masalah. Yang keempat, meyakini bahwa memecahkan masalah sekolah dan pekerjaan merupakan tanggung jawab sendiri. Aspek yang keempat, perencanaan dan pengambilan keputusan. Profil perilaku yang pertama, mampu memilih salah satu alternatif pekerjaan dan berbagai pekerjaan yang beragam. Yang kedua, mampu mempertimbangkan beberapa lama menyelesaikan sekolah. Yang ketiga, dapat merencanakan apa yang harus dilakukan setelah tamat sekolah. Yang keempat, dapat memilih program studi yang sesuai dengan minat atau kemampuan atau bakat. Yang kelima, dapat mengambil keputusan di tempat mana akan bekerja. Aspek yang kelima, keterampilan karir. Profil perilaku yang pertama, 1. Dapat menggunakan sumber-sumber informasi tentang karir. 2. Dapat menjelaskan proses pengambilan keputusan. Yang ketiga, dapat meningkatkan
perolehan keterampilan akademik atau non-akademik. Yang keempat, dapat menggunakan bahan-bahan untuk meningkatkan keterampilan. Yang kelima, dapat mengolah waktu secara efektif. Dan yang keenam, dapat mengomentari kesalahan data tentang dirinya. Dan yang ketujuh, dapat melakukan kebiasaan bekerja yang efektif. Tugas-tugas perkembangan remaja yang ketujuh yaitu mempersiapkan pernikahan dan kehidupan berkeluarga. Tugas yang kedelapan, mengembangkan keterampilan intelektual dan konsep-konsep yang diperlukan bagi warga negara. Yang kesembilan, mencapai tingkah laku yang bertanggung jawab secara sosial. Dan yang kesepuluh, memperoleh perangkat nilai dan sistem etika sebagai petunjuk atau pembimbing dalam bertingkah laku. Pada tugas yang ke-10 ini, dalam membahas penanaman nilai, Lustin Pikunas mengemukakan pendapat beberapa ahli sebagai berikut. 1. Rod dan Smith mengemukakan bahwa orang tua mempunyai peranan yang penting bagi pembentukan nilai pada usia remaja. Yang kedua, menurut Muslim dan sekolah dapat juga memberikan kontribusinya terhadap perkembangan moral dan spiritual remaja. Dan yang ketiga, menurut Konopka memformulasikan suatu teori perkembangan nilai yang memandang masa remaja sebagai fase yang sangat penting dalam pembentukan nilai. Pembentukan nilai ini merupakan suatu proses emosional dan intelektual tingkat tinggi yang dipengaruhi oleh interaksi manusiawi. Dia menerima dua nilai yang absolut. Yang pertama, pentingnya martabat sebagai orang, dan yang kedua, tanggung jawab manusia atau individu terhadap satu sama lainnya. Dan yang ketiga, penerimaan terhadap nilai-nilai yang beragam. Dan keempat, nilai-nilai spiritual. Nilai-nilai pada individu berkembang melalui yang pertama, kepuasan dalam memenuhi dorongan-dorongan fisiologis. Makanan dapat memuaskan perasaan atau dorongan lapar. Contoh, sehingga anak-anak menilai positif terhadap makanan. Kemampuan anak memanjat dalam memuaskan dorongan fisiknya sehingga mampu mendapat nilai positif kemampuan memanjat itu sendiri. Yang kedua, kemampuan pengalaman emosional. Kemampuan emosional seorang diperoleh melalui interaksinya dengan orang lain dalam peristiwa atau hal-hal lain. Contohnya, pengalaman yang memberikan kepuasan emosional dalam berkembang menjadi nilai pada individu, antara lain ketaatan melakukan ajaran agama, pengorbanan yang patriotik, studi, atau masuk sekolah tertentu. Nilai yang ketiga yaitu pengalaman yang konkret dalam memperoleh penghargaan dan hukum. Dan yang keempat, nilai yang keempat, pemberian cinta kasih atau persetujuan terhadap perbuatan yang diharapkan. Tugas yang ke-11 yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang dimaksudkan adalah mencapai kematangan sikap, kebiasaan, dan pengembangan wawasan dalam mengamalkan nilai-nilai keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, baik pribadi maupun sosial. Dalam mewujudkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa itu, maka remaja seharusnya mengamalkan nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah. Remaja sebagai segmen dari siklus kehidupan manusia menurut agama merupakan masa
starting point pemberlakuan hukum tasyri bagi seorang Nasrani. Oleh karena itu, remaja sudah seharusnya melaksanakan nilai-nilai agama dalam kehidupannya, baik nilai-nilai akidah, ibadah, dan akhlakul karimah tercantum dalam beberapa nilai agama. Yang pertama, nilai akidah atau keyakinan. Profil sikap atau perilakuan remaja yaitu pada nilai-nilai ini yaitu meyakini Allah sebagai pencipta. Yang kedua, meyakini bahwa agama sebagai pedoman hidup. Dan yang ketiga, meyakini bahwa Allah Maha melihat terhadap semua perbuatan. Yang keempat, meyakini hari akhirat sebagai hari pembalasan amal manusia di dunia. Dan yang kelima, meyakini bahwa Allah Maha Penyayang dan Pengampun. Nilai-nilai agama yang kedua yaitu ibadah dan akhlakul karimah. Profil sikap dan perilaku remaja yang pertama pada nilai-nilai ini yaitu melaksanakan ibadah ritual seperti salat, saum, dan berdoa. Yang kedua, membaca kitab suci dan mendalami isinya. Yang ketiga, mengendalikan diri dalam arti hawa nafsu dan sikap perbuatan yang diharamkan Allah. Dan yang ketiga, bersikap hormat kepada kedua orang tua. Yang kelima, bersyukur pada saat mendapat rezeki. Yang keenam, bersabar pada saat mendapat musibah atau masalah dalam hidup. Dan yang terakhir, memiliki etos belajar yang tinggi. Jadi sekian penjelasan singkat tentang tugas-tugas perkembangan remaja dari saya. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih.